Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rekana Dewi dari Unpad Jember, program studi Situasi dengan IC CP236. Di sini saya akan melakukan tugas Marshall Learning, yaitu eh, menggunakan dataset tabel transaksi dengan menggunakan aplikasi Kinem. Yang pertama, kita akan mendownload dataset ini. Udah mendownload datasetnya, setelah kita mendownload, dan langsung saja ke aplikasi Pinman. Setelah kita berada di Pinman, yang kita lakukan adalah membaca data yang kita dari tadi dengan menggunakan Excel Reader. Nah, setelah kita mengambil Excel Reader di sini, yang kita lakukan adalah mengkonfigurasi dengan data yang kita download tadi. Data dataset label transaksi open. Kita tunggu untuk previewnya. Nah, di sini preview dari itu sudah ada. Jadi kita langsung klik apply dan klik OK. Nah, tadi merah yang ada di sini sudah hilang. Berarti di sini sudah siap untuk di-execute. Kita klik execute. Nah, setelah tandanya di sini adalah hijau, kita bisa melihat apa ya. Nah, ini adalah tabel dari data yang kita download tadi, ada data transaksi, tabel transaksi tadi. Nah, setelah itu, kita akan melakukan normalisasi pada datanya. Lebih tepatnya, kita akan menormalisasi total dari tabel ini. Jadi total di tabel ini tuh masih berbeda-beda ya. Jadi kita akan menormalisasikannya. Nah, untuk normalisasi kita cari ini normalizer, terus kita sandingkan dengan Excel reader-nya. Kita gabungkan. Nah, setelah digabung, kita bisa langsung shoot. Nah, setelah itu kita bisa langsung melihat X-ray-nya. Nah, di sini harga totalnya itu sudah berganti dengan minimal 0 dan maksimal adalah 1. Nah, di sini eh, ini ada beberapa yang 1, ada beberapa yang harga mendekati 1 juga, tapi tidak ada yang lebih dari 1. Semuanya adalah di antara 0 sampai 1 saja.
Nah, langkah selanjutnya yang kita akan lakukan adalah pengujian datanya. Kemudian datanya kita akan menggunakan, Bagian yang air-air aja berguna untuk membagi data. Jadi beberapa nah di sini kita akan menguji data dengan menggunakan partita, dengan menggunakan partitioning. Jadi kita di sini untuk kita hubungan dengan normalisir. Nah, setelah kita gabungkan, kita akan konfigur. Nah, di sini kita akan melakukan reaktif 80%. Nah, eh, dengan drill randomly. Alasannya karena eh, agar agar saat kita uji itu data-datanya itu akan melakukan secara acak agar tidak overfitting. Kita update terus kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan execute. Nah, setelah ikut kita bisa melihat datanya. Dan di sini adalah data yang sudah kita uji dengan relasi 80 dengan draw randomly. Nah, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan tabel view untuk melihat hasil dari uji data di Partitioning. Kita akan menggunakan tabel view 2 karena dikarenakan di Partitioning itu data yang data yang jadi nomalis akan di subset gitu, dibagi menjadi dua. Nah, di sini ada dua panah kan, jadi kita membutuhkan dua tabel atau membutuhkan dua tabel view untuk melihat datanya. Jadi kita sambungkan, sini juga sambungkan. Nah, setelah tersambung, di sini itu sudah di tengah ya, jadi kita tidak perlu configuration, tapi kita perlu exclude tabelnya. Nah, di execute di tabel nomor 1. Nah, di sini di sini juga kita perlu execute juga. Nah, setelah semuanya hijau, kita eh, bisa melihat datanya. Dan di sini adalah tabel view dari tabel view nomor 1. Di sini pi-nya itu acak ada 1, 2, 3 langsung ke 6, terus ke 9 dan seterusnya. Dan di sini kita akan melihat tabel view yang kedua.
Nah, di tabel V yang kedua ini terdapat 50 kolom, terus di 50 row 50, baris 50 dengan kolom itu 9 kolom, barisnya itu 50. Dan di sini itu dimulai dari row 5, row 7, row 8. Yang dimana yang tadi untuk pertama itu emang 5 nggak ada, langsung 9, 7, 8 juga nggak ada, langsung 9. Kak, udah tadi ya di sana. Nah, setelah itu kita bisa ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan klasifikasi data dari partitioning. Jadi yang kita perlukan adalah lewat lewat Navis Bayet Navis Bayet Learning. Jadi kita di sini opening. Nah, kita hubungkan dengan partitian. Lalu setelah itu kita bisa configuration. Nah, di sini untuk maksimum number unit nominal value adalah kita buat 100. Nah, itu kita klik copy dan oke. Nah, di sini kita bisa langsung melihat datanya. Nah, kemudian kita execute lebih dahulu sambil kita open view. Nah, setelah kita execute, di sini ada kelas, yaitu lower transaction dan upper transaction. Di sini ada count-nya, terus lower transaction sebanyak 56, dan sedangkan upper transaction adalah 40. Nah, di sini terdapat kelas klasifikasinya dengan aktivitas pahit itu lower transaction-nya seperti ini. Company, my company, terus ada full invoice, ada GTIRP. Di GTIRP ini our transaksinya ada sebanyak 97, disandingkan dengan Mas Demo 59, dan apa taksinya ada 12, dan Mas Demo 28. Dan di sini untuk rate-nya itu untuk jika CRP 56%, dengan Mas Demo 40%. Ini kalau dijumlahkan adalah 100. Nah, ini total semuanya. Tuh, di sini juga ada min-nya dan lain-lainnya. Nah, setelah menggunakan naive layer bias, kita bisa menggunakan naive layer predictor dengan cara kita menghubungkan partition kembali, lalu juga menghubungkan landing bias link di sini. Nah, setelah menghubungkan, kita langsung execute saja, tak perlu konfigurasi. Nah, setelah execute, kita bisa melihat datanya. Nah, di sini ada banyak row yang sudah di Naivus Bayes predictor tadi, dan di sini itu juga terdapat tambahan kolom hasil dari prediction tadi itu.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan menggunakan PML untuk melakukan model berkomputer di sini. Dan di sini kita akan main dengan language learning. Nah, setelah kita satukan, kita akan konfigur. Dan di sini kita lokal filenya adalah relative to, dan di sini klik browser, dan di sini klik new. Sini kita ketik PNL, dataset, dataset, transaksi, kita save, di situ langsung kita apply dan oke. Situ kita execute. Nah, setelah execute, itu langkah selanjutnya yaitu menggunakan MR Reader. Nah, di sini kita ke ke PMR Reader. Setelah ke PM Reader, di sini kita akan melakukan konfigurasi relatif. Tuh, nah, di sini ini menggunakan data PMR data dari tadi ya, hasil yang PML tadi udah kita play dan oke. Nah, setelah itu kita bisa melakukan Excel itu slide kembali untuk melihat datanya, data baru. Di sini kita akan menggabungkan data. Di sini kita akan konfigurasi. Nah, sebelum itu kita akan mendownload data baru, data data prediksi relasi yang dilakukan ketika dataset dimiliki perlu mempunyai label atau kalau sudah distribusinya. Nah, di sini kita akan lihat data-datanya itu ada di sini. Nah, kita download menggunakan format Excel. Masuk Excel. Nah, setelah itu kita kembali ke Kinem. Melakukan konfigur. Kita cari file tadi. Edisi rentang taksi open. Kita tunggu previewnya. Di sini sudah terlihat previewnya. Kita apply dan oke. Nah, setelah itu kita bisa execute. Sini juga bisa. Tujuan untuk
Nah, di sini kita akan melakukan menggunakan normalisir untuk menormalisasi si data yang kita upload di Excel Readers. Nah, di sini ini kita gabungkan, lalu kita konfigurasi. Nah, sini ada dialog normalis. Dan di sini normalisasi metodenya ada minimumnya dari 0 dan maksimal adalah 1. Kita klik OK. Setelah itu kita klik execute. Dan di sini kita bisa melihat datanya yang telah di execute, yang telah dinormalisasi, di totalnya sudah berubah beda seperti yang tadi. Nah, setelah itu kita langsung menggunakan. Nah, di sini kita langsung menggunakan Naivable Predictor, or tidak menggunakan partition ataupun preview. Di sini kita rampungkan. Nah, setelah itu kita di sini di berbagai sudah masih berenang itu kita akan mencoba execute. Nah, di sini sudah warna hijau, kita akan melakukan prediksi tabel. Nah, di sini tabelnya semoga terlihat ya, dilihat di sini. Di sini sudah dapat kolom baru yaitu prediction. Nah, setelah itu nah, selanjutnya adalah kita akan mengembalikan normalisasi ke data aslinya dengan denormalizer. Dan di sini kita akan menghubungkan normalis dengan dinamisa, lalu naturalize predictor juga dengan dinamisa. Nah, setelah itu kita langsung execute. Nah, setelah itu kita bisa melihat tabelnya. Ini ya. Nah, di sini tabel dari total tadi itu sudah tidak ternormalisasi lagi, karena kita sudah membalikkan data awal.
Nah, setelah itu kita akan menggunakan group by. Di sini kita akan menghubungkan dengan binomial Isaac. Ini kita akan figur. Dan di sini kita akan memindahkan kolom customer. Nah, setelah itu kita memindahkan kolom peta ADD. Nah, pada bagian animation kita pilih list klik sum. Nah, setelah itu kita bisa klik apply dan klik OK. Nah, di sini kita klik execute. Nah, setelah itu kita akan melihat datanya. Dan di sini sudah terdapat data customer dan data sum yang total tadi. Dan sendiri, CV, dan lain-lainnya. Nah, setelah itu kita akan melihat grafik barnya. Kita menggunakan bar chart di sini.
Nah, di sini adalah bar chart yang tadi kita eh, hubungkan dengan cukup baik. Terus kita konfigurasi. Setelah itu kita melihat barnya. Di sini ada total totalnya. Ini ada CV atau minus setara dengan jumlah itu. Terus di sini juga ada CV mobil unggul dan yang tertinggi itu Tesla Auto Jaya dan paling terendah itu ada PT Kaktus Berduri. Tuh, sekian dari saya uh, untuk visualisasi KitNam atau untuk nurture learning. Terima kasih.